andai kata tidak ada keadilan pemimpin, manusia akan makan manusia. Ibu pernah melihat manusia pernah makan manusia? Saya tak pernah lihat, tapi kalau gambarnya pernah. Yang dipotong-potong, dibakar, potongan lututnya, yang dadanya dikeluar, diambil hatinya dimakan. Saya pernah lihat. Namanya kanibalisme namanya. Kenapa? Tidak ada adilnya pemimpin itu kalau adil sebelah bahaya. Satu, kayak pedangnya tajam, kalau ke atas enggak tegas, ke bawah tajam. Kalau orang fakir miskin tajam, kalau orang kaya enggak tajam. Itu celakanya Bani Israel seperti itu dulu. Kalau ada orang kaya mereka diam, tapi kalau orang fakir miskin mengadili semuanya. Itu Bani Israel seperti itu. Makanya Rasulullah memberi gambaran seperti itu. Maka pentingnya kita di situ adil itu jadi panglima tertinggi. Nah, makanya kita ajaran Rasulullah SAW perlu dipelajari dengan benar. Biasanya hal yang seperti itu berkaitan dengan pemerintah. Nah, pemerintah itu harus melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini si A umpamanya mengadakan orkes dibiarkan, si B mengadakan orkes dibiarkan, tapi si B mengadakan orkes ditangkap. Itu tidak adil itu namanya. Rakyat jangan dikira bego, rakyat jangan dikira bodoh. Ini zaman sosmed. Nah, kalau rugi sendiri kita, bangsa sendiri. Menurut saya ya berarti kita sendiri. Kadang-kali tidak ada adil. Lalu saya pernah ceramah seperti ini, ada seseorang tidak jadi makan, nah malu mungkin. Waktu saya ikut kegiatan juga, saya pernah juga kena musibah pada saat itu. Kalau si A, si B bukan senjata diambil, tapi satunya dibiarkan sama saja. Polisinya yang tidak benar itu. Nah, itu. Makanya sempat pada saat itu apalagi sampai tak jadi makan. Nah, saya kupas masalah hadis ini. Nah, disinilah pentingnya kita keadilan pada seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah Rasulullah SAW. Apa sih adil itu? Bu, tahu nggak adil itu? Apa yang dikatakan adil? Siapa bisa jawab? Bu, apa yang dikatakan adil itu apa, Bu? Tahu apa tidak? Bilang aja tidak tahu gitu. Mau nggak tahu aja, gengsinya besar sekali. Ibu-ibu namanya kali. Al-adlu wa tusya' fi mahalli. Al-adlu wa tusya' fi mahalli. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bu, adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maaf ya. Umpamanya songkok ditaruh di pantas nggak? Nggak pantas. Sandal taruh di atas kepala, pantas nggak? Karena bukan tempatnya. Itu tidak adil namanya. Nah, disinilah adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-adil wa tusya' fi mahalli. Jadi kezaliman itu wa tusya' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Nah, disinilah pentingnya keadilan itu perlu dilaksanakan sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah tidak diletakkan pada tempatnya, Allah mendatangkan bala. Biar kalau sudah datang bala, ulamanya dikumpulkan tidak akan ada manfaatnya. Ulamanya tidak akan ada manfaatnya. Kumpulkan siapa saja ulama dari Mesir, apalagi cuma di Indonesia, dari Mesir,
Dari mana saja di seluruh dunia kumpulkan tidak akan ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah. Saya masih percaya Rasulullah daripada semuanya itu. Karena Rasulullah yang mengatakan, "Aula yushikanallah ayyab'atsa 'alaikum iqaman fayadhhabu minkum faristajab lakum." Atau dikhawatirkan Allah kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, Allah mendatangkan bala. Fayad'u ahadum minkum, lalu berdoa salah satu di antara mereka, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengajian-pengajian yang lalu pernah saya cerita, Rasulullah itu minta 3, yang dikabulkan 1. Yang pertama adalah yuhlika ummati bisana, umatku supaya tidak tenggelam. Tadi jangan khawatir umatnya Nabi kena tsunami semuanya kayak kaum Nabi Nuh, enggak. Tapi Nabi Muhammad. Yang kedua adalah yuhlika ummati bil gharq, dengan tenggelam. Umatnya Nabi tidak akan kelaparan. Yang pertama, yang kedua tidak akan tenggelam. Ini kemarin katanya di daerah Sekolah Mandor itu airnya naik ke dinding rumahnya. Cuma naik, bukan tenggelam. Mungkin tenggelam, cuma tenggelam mungkin. Tapi orangnya tak mati. Yang pertama, umat Nabi itu tidak akan kelaparan. Yang kedua, umat Nabi tidak akan tenggelam. Kenapa kok seperti itu? Karena ada 3 tadi. Yang terakhir umat Nabi di situ, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, Allah yakunu ba'sahum fima bainahum, supaya tidak hancur satu sama lain, supaya tidak cakar-cakaran. Satunya menjelekkan satunya, satunya menjelekkan satunya, satunya menjelekkan satunya, seakan-akan dirinya tidak jelek, padahal dirinya juga jelek. Betul apa betul? Seakan-akan dirinya yang lebih bagus, seakan dirinya yang lebih bagus. Ini tidak minta pada Allah. Yang dikasih tadi, yang satu tidak kelaparan, yang 2 tidak tenggelam, yang ketiga supaya tidak hancur satu sama lain. Tidak dikasih oleh Allah. Kenapa? Berarti kita yang diberi peran. Tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling tuduh menuduh, tidak boleh saling serang menyerang, tidak boleh saling hantam menghantam. Tapi rupanya Indonesia ini sudah banyak itu yang seperti itu. Sudah banyak ini Indonesia ini saling menjelekkan tuh banyak sudah. Saya perhatikan. Nah, inilah yang suruh jaga itu dengan Rasulullah. Allah yakunu ba'syahum fima bainahum, supaya tidak ada kehancurannya satu sama lain, tidak dikasih oleh Allah. Artinya kita yang selalu menjaga. Kalau Indonesia ini tidak ada ulama, hancur dari bubur, udah macam bubur dah jadi bubur air, dah jadi bubur tak berguna sama sekali, kayak bubur sudah. Kalau tidak ada ulama Indonesia ini, karena banyaknya pesantren, banyaknya ulama, maka disitulah Indonesia ini Allah masih melihat mereka. Supaya kehancurannya tidak ada satu sama lain. Kenapa? Masih banyak ulama di Indonesia yang menahan diri untuk saling memperbaiki diri. Tapi jangan keterlaluan juga. Bisa ada saatnya itu. Kalau sampai di situ keterlaluan juga, sampai menghilangkan daripada nilai-nilai yang harus bertindak dan lain sebagainya. Seperti apa umpamanya? Ya kalau sudah merusak daripada ajaran agama, ya mesti rusak. Agama siapapun mereka tidak mau akan dirusak, mesti rusak. Ayat saja dari satu di anunya disalahkan, udah ribut itu kasarnya. Apalagi sampai di situ agama yang akan disalahkan. Jangan salahkan daripada mereka kalau mereka sudah tidak bisa menahan diri. Kenapa? Akibat tidak adanya di situ tidak saling menahan diri. Itulah pentingnya adanya ulama dan umarok supaya kita saling menjaga. Mudah-mudahan negara kita ini selalu negara yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita bisa beribadah dengan baik, anak-anak kita sekolah dengan baik. Mudah-mudahan selalu ibu-ibu dan keluarganya rezekinya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang meninggalkan daripada dunia ini yang telah bertemu dengan
kami. Mudah-mudahan tidak ada yang meninggalkan kami itu kecuali dalam keadaan iman dan Islam, dan semuanya selamat, anak dan keluarganya, dan semuanya kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang jatuh ke dalam neraka. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.